Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di proyek pembuatan profil pelajar Pancasila P5 SMA Negeri 1 Kota Sabang, kelas I5 kelompok 2. Sebelum lanjut ke video, yuk kita simak apa itu P5. P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Sebuah proyek adalah serangkaian kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara memeriksa sebuah topik yang menantang. Proyek ini dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat melakukan penyelidikan, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Kami dari kelas I5 kelompok 2 ingin menampilkan kepada kalian cara pembuatan kompos menggunakan daun. Pertama-tama, ember yang kami gunakan dilubangi terlebih dahulu. Di sini kami melubanginya menggunakan bor yang dibantu oleh tukang. Lalu, daun hijau yang dipetik dari rumah kami potong kecil-kecil menggunakan gunting. Kemudian, tambahkan tanah dan diaduk beserta cairan E4 yang sudah dilarutkan dengan gula dan mengaduknya secara merata. Langkah terakhir, kami menyimpannya di ruangan tertutup selama 1 minggu. Minggu pertama. Seminggu kemudian, kami memeriksa perubahan yang terjadi pada kompos. Setelah kami diamkan selama 1 minggu, kompos tidak mengalami banyak perubahan, hanya daun yang mulai membusuk dan tanah mulai mengering. Sebelum menambahkan E4, kami mengaduk supaya tidak ada gumpalan-gumpalan tanah. Kami menambahkan cairan E4 yang sudah dilarutkan dengan air gula dan mengaduknya secara merata. Kemudian, kami mendiamkannya selama 1 minggu di ruangan tertutup. Minggu kedua. Pada minggu kedua, 75% daun mulai membusuk. Warna semakin hitam, disertai bau busuk yang menyengat. Juga memiliki tekstur yang lembek yang disebabkan oleh hasil fermentasi mikroorganisme. Tahapan akhir, kami menambahkan daun kering dan mengaduknya hingga rata, lalu menyimpannya kembali di ruangan tertutup. Minggu ketiga. Minggu terakhir, kami menambahkan daun hijau yang sudah dipotong-potong beserta dengan cairan E4, serta mengaduknya kembali hingga merata dan menyimpannya kembali di ruangan tertutup. Demikianlah tata cara pembuatan kompos menggunakan daun. Terima kasih telah menyaksikan video pembuatan pupuk kompos kami. Sebelumnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMA Negeri 1 Kota Sabang. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk menguatkan upaya pencapaian karakter pelajar Pancasila. Untuk tahun pelajaran 2023 sampai 2024, SMA Negeri 1 Kota Sabang mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik pembuatan pupuk kompos. Hal yang mendasari SMA Negeri 1 Kota Sabang untuk membuat proyek pupuk kompos adalah agar pupuk bisa dimanfaatkan kembali bagi pertumbuhan tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah dan juga bermanfaat untuk pelestarian tanah agar tetap subur dan mengajarkan kepada peserta didik pentingnya kompos bagi pelestarian alam, serta memberi kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan aksi nyata. Pada proyek kali ini, kami dari kelas 10 E5 mengambil tema komposter dan subtema pembuatan kompos dari cangkang telur. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kompos yang pertama adalah tanah. Setelah itu ada E4. Lalu ada air gula, cangkang telur, dan yang terakhir ember dan kaleng cat.
Langsung saja kita masuk ke proses pembuatannya. Pertama-tama hancurkan cangkang telur terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar cangkang telur lebih mudah terurai saat proses fermentasi. Lalu selanjutnya adalah proses pencampuran tanah dan cangkang telur yang telah dihancurkan. Setelah itu, masukkan cairan E4 ke dalam air gula. Masukkan sebanyak 4 tutup botol. Setelah cairan E4 dimasukkan ke dalam air gula, aduk sampai merata. Setelah itu, masukkan campuran E4 dan air gula ke dalam campuran tanah dan juga cangkang telur. Setelah semua bahan kompos dimasukkan, aduk kompos sampai tercampur rata. Setelah semua bahan kompos dimasukkan, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah menutup kompos dan menyimpannya di ruangan selama 1 minggu. Hasil dari minggu pertama. Pada minggu pertama, perubahan yang terjadi tidak terlalu banyak. Seperti tekstur cangkang telur sudah lebih lunak, bau yang dikeluarkan sedikit anyir, tanah sudah mulai menyatu dengan cangkang telur, warna cangkang telur sudah mulai memudar, dan terdapat jamur berwarna putih. Pupuk ini sudah mengalami proses fermentasi awal yang ditandai dengan pembusukan. Hasil dari minggu kedua. Pada minggu kedua, tekstur dari cangkang telur sudah lembek. Bau busuk sangat menyengat, warna dari cangkang telur sudah pudar, tanah sudah sedikit menyatu dengan telur, kondisi kompos dalam keadaan lembab, dan kadar air sangat tinggi. Ini menandakan bahwa proses pembusukan sedang berlangsung atau sedang terjadi. Hasil dari minggu ketiga. Pada minggu ketiga, tanah sudah tampak menyatu dengan cangkang telur. Tekstur cangkang telur sudah sangat lembek. Kompos mengeluarkan bau yang menyengat. Dan berikut adalah hasil akhir pupuk kompos dari cangkang telur. Dalam proyek kali ini, peserta didik menerapkan elemen pelajar Pancasila, yakni beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bekerja sama, dan yang terakhir, mandiri. Itulah proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMA Negeri 1 Kota Sabang. Jika ada kurang dan kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.